Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begawan Ngesti dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil poster berupa pengolahan minyak bumi. Sebelum masuk ke pengolahan minyak bumi, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil dari penguraian atau dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidens atau daerah yang turun secara perlahan. Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Lalu, minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga minyak mentah atau crude oil. Nah, crude oil ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, light crude oil atau minyak mentah ringan, dan heavy crude oil atau minyak mentah berat. Dalam proses pengolahan minyak bumi, terdapat 3 proses. Yang pertama, proses pembentukan. Proses pembentukan ini berupa pengeboran minyak dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah dan menghasilkan minyak bumi yang bercampur dengan gas alam. Nah, bagian ini dipisahkan dengan gas alam dan menghasilkan cairan hitam berbau yang disebut minyak mentah atau crude oil. Nah, pada proses pengolahan ada 2. Yang pertama, primary processing dan secondary processing. Setelah itu masuk ke tahap fraksi-fraksi. Nah, minyak mentah ini ditaruh dalam tabung bertingkat atau biasanya kita disebut dengan distilasi bertingkat. Nah, pada kolom fraksi pertama ada gas dengan atom karbon 1-4 dengan titik didih kurang dari 20. Gunanya dari gas ini sebagai bahan bakar LPG dan sumber hidrogen. Yang kedua berupa bensin dengan atom karbon 5-12 dengan titik didih 30 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Nah, kegunaan dari bensin ini bisa kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Pada fraksi bagian ketiga yaitu berupa nafta dengan atom karbon 6 sampai atom karbon 10. Nafta ini memiliki titik didih antara 110 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius. Kegunaan dari nafta berupa bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Pada kolom fraksi keempat yaitu kerosin yang memiliki atom karbon 11 sampai atom karbon 16. Kerosin memiliki titik didih 170 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius. Kegunaan dari kerosin sebagai bahan bakar kompor masak dan mesin diesel, bahan bakar industri, dan bahan bakar cracking. Pada kolom fraksi kelima yaitu minyak diesel dengan atom karbon 14 sampai atom karbon 18. Minyak diesel ini memiliki titik didih antara 260 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Minyak diesel ini atau biasanya kita sebut dengan solar, itu kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku industri. Nah, pada kolom fraksi ke-6 yaitu minyak pelumas dengan atom C15 sampai atom C24. Minyak pelumas ini memiliki titik didih antara 300 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Kegunaan dan fungsi dari pelumas biasanya digunakan untuk minyak pelumas karena kekentalannya atau molaritasnya yang tinggi. Pada fraksi yang terakhir yaitu berupa residu dengan atom C lebih dari 25. Residu ini biasanya disebut dengan bitumen dengan titik didih lebih dari 350 derajat. Kegunaan dari residu atau bitumen ini sebagai bahan aspal jalan dan serta atap dari bangunan. Demikianlah penjelasan mengenai pengolahan minyak bumi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.